Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 2 tahun edisi revisi 2017. Bab 9 Statistika. Ayo kita berlatih 9.3 halaman 253 soal nomor 1. Sebuah data hasil ulangan harian matematika kelas 9A menunjukkan 8 siswa mendapat nilai 95, 6 siswa mendapat nilai 85, 10 siswa mendapat nilai 80, 9 siswa mendapat nilai 70, dan 7 siswa mendapat nilai 65. Tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut. Baik, jadi di sini untuk rata-rata rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Karena di sini jumlahnya data 95 ada 8 siswa, maka di sini 95 dikali 8. 85 ada 6 siswa, 85 dikali 6. 80 ada 10 siswa, 70 ada 9 siswa, dan 65 ada 7 siswa. Kemudian dibagi dengan banyak data, di sini ada 8 siswa, ditambah 6 siswa, ditambah 10 siswa, 9 siswa, 7 siswa. Maka di sini apabila dikalikan 95 dikali 8, 760, 85 dikali 6, 510, dan seterusnya. Kemudian untuk banyak data, di sini ada 8, ditambah 6, ditambah 10, ditambah 9, ditambah 7, hasilnya 40. Maka di sini apabila dijumlahkan dari jumlah data ini tadi, hasilnya itu adalah 3155 dibagi 40, jawabannya adalah 78,875. Jadi di sini rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut 78,875. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan dua data berikut ini. Baik, jadi di sini ada data X dan data Y. Jadi di sini apabila teman-teman perhatikan, di sini semuanya sama. Namun di sini untuk yang terakhir ada 12 dan 16, ini adalah perbedaannya. Untuk soal yang A, dapatkan mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus nilai yang sering keluar untuk tiap-tiap data X dan data Y. Untuk mean, bulatkan nilainya sampai 2 tempat desimal. Baik, jadi di sini untuk pertama-tama rata-rata rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Kita mulai dari yang X terlebih dahulu. Sehingga di sini untuk jumlah data ini semuanya dijumlah dibagi banyak data. Di sini 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka apabila di sini dijumlah, hasilnya adalah 108 dibagi 14, hasilnya adalah 7,71. Ini kita bulatkan sampai 2 tempat desimal. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk median ini adalah nilai tengah. Kita bisa mencarinya dengan cara kita coret satu persatu seperti ini. Maka di sini untuk nilai tengahnya nanti akan ketahuan ini antara 8 dan 8. Sehingga di sini 8 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Kemudian untuk modus, nilai yang sering keluar di sini bisa dilihat ini adalah 8. Ini ada 3 kali. Sehingga di sini modusnya itu adalah 8. Ini untuk rata-rata X, median X, dan modus X. Sekarang untuk yang Y, di sini untuk rata-rata rumusnya sama. Untuk jumlah datanya ini hanya berbeda di angka 16, di sini 12, maka di sini apabila dijumlah hasilnya 112. Dibagi 14 jawabannya adalah 8. Untuk mean atau rata-rata di sini sudah kita temukan. Sekarang untuk median dan modus ini jawabannya sama dengan X tadi.
Karena di sini sama itu adalah 8 dan 8. Sehingga di sini untuk soal yang A, min, median, dan modus sudah kita jawab. Kemudian untuk yang B, jelaskan mengapa mean dari data Y lebih besar daripada mean dari data X. Jawabannya di sini sederhana karena jumlah data Y lebih besar daripada jumlah data X. Lebih besar selisih 4 angka karena nilai di akhir 12 dan 16. Jadi di sini rata-rata tadi adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Karena di sini banyaknya data sama namun jumlahnya berbeda, maka di sini jumlahnya lebih besar Y. Artinya di sini rata-ratanya nanti lebih besar Y. Kemudian jelaskan mengapa median dari data X sama dengan median dari data Y. Karena di sini bisa teman-teman lihat untuk selisih 12 dan 16 di sini tidak mempengaruhi nilai tengah setelah diurutkan atau median dan tidak mempengaruhi juga untuk modus atau nilai yang sering keluar. Sehingga di sini untuk 12 dan 16 ini meskipun di sini berbeda namun di sini tidak mempengaruhi untuk median dan modus. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Tabel berikut menunjukkan data pendapatan hasil panen sayur A dan B di Desa Sukamakmur. Untuk pertanyaannya, di sini ada A sampai dengan G. A, berapa total pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Baik, jadi di sini untuk sayur yang A pendapatannya 750 ini dalam ribuan. Artinya 750.000 ditambah 650.000 ditambah 700.000 ditambah 400.000. Hasilnya 2.500.000. Kemudian untuk sayur B 500.000 ditambah 550.000 ditambah 750.000 ditambah 800.000. Hasilnya 2.600.000. Kemudian untuk soal B, berapa total pendapatan hasil panen seluruhnya dari kedua sayur selama 4 bulan tersebut? Untuk pendapatan seluruhnya di sini tinggal kita jumlahkan 2.500.000 ditambah 2.600.000 hasilnya 5.100.000 rupiah. Kemudian untuk yang C, pada bulan apa selisih terbesar pendapatan terbesar dari panen sayur A dan B? Untuk selisih terbesar itu adalah pada saat bulan Oktober. Jadi di sini pada saat bulan Oktober selisihnya itu adalah 800.000 dikurangi 400.000, selisihnya 400.000. Kemudian untuk yang D, berapa rata-rata pendapatan dari panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Untuk rata-rata di sini jumlah data dibagi banyaknya data. Karena di sini 4 bulan, maka di sini dibagi 4. Untuk jumlah datanya, jumlah pendapatan Rp2.500.000 dibagi dengan 4, hasilnya Rp625.000. Untuk yang B di sini caranya sama, Rp2.600.000 dibagi 4, hasilnya Rp650.000. Kemudian untuk yang E mengacu pada pendapatan rata-rata dari panen sayur A dan B selama 4 bulan tersebut, menurutmu sayur apa yang sebaiknya disediakan lebih banyak pada bulan November? Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk sayur yang lebih banyak untuk bulan November ini adalah sayur B. Kenapa di sini sayur B? Karena apabila di sini kita lihat dari Juli, Agustus, September, Oktober, di sini grafiknya mengalami peningkatan. Kemudian untuk yang F, berapa median dari pendapatan panen sayur A dan B masing-masing selama 4 bulan? Baik, jadi di sini untuk medianya ini adalah data setelah diurutkan dari yang terkecil. Semisal di sini untuk sayur A, ini apabila kita urutkan 400, kemudian 650, 700, 750, maka di sini yang nilai tengahnya itu adalah 650.000 ditambah 700.000 dibagi 2.
Hasilnya adalah 1.350.000 dibagi 2 itu adalah 675.000. Kemudian untuk sayur B ini adalah 550.000 ditambah 750.000 dibagi 2. Hasilnya itu adalah 1.300.000 dibagi 2 itu adalah 650.000. Kemudian untuk yang berikutnya untuk soal yang G, ini tadi untuk rata-rata untuk sayur B masih kita sisihkan untuk menjawab soal yang G. Berapa banyak pendapatan dari panen sayur B yang harus diusahakan pada bulan November agar rata-rata pendapatan hasil panen sayur B selama bulan Juli sampai November menjadi 800.000. Baik, jadi di sini untuk menjadi 800.000 ini tadi untuk rata-ratanya karena di sini jumlahnya sebelumnya adalah 2.600.000, maka ditambah November di sini kita simbolkan saja dengan N dibagi dengan 4 bulan karena ditambah 1 November maka di sini 4 ditambah 1. Untuk rata-ratanya di sini yang diminta adalah 800.000. Sehingga di sini menjadi 2.600.000 plus N dibagi 4 tambah 1 di sini 5, hasilnya 800.000. Maka di sini 5 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya 800.000 dikali 5, ini adalah 4 juta. Sehingga di sini untuk nilai N 4 juta dikurangi 2.600.000, hasilnya 1.400.000 rupiah. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk soal nomor 4. Data berikut menunjukkan tinggi badan 20 siswa kelas 8 SMP ceria. Jadi di sini 20 tinggi badan siswa kelas 8. Untuk pertanyaannya A, urutkan data di atas dari nilai terkecil sampai terbesar. Baik, jadi di sini untuk yang A, kita hanya diminta untuk mengurutkan data saja, maka di sini bisa dengan cara mengurutkan datanya mulai dari 149, 150, 151, dan seterusnya sampai 168. Dengan di sini apabila kita bagi 10-10, maka ini adalah yang sebelah kiri 10, sebelah kanan di sini juga 10. Kemudian untuk yang B, hitunglah rata-rata, median, dan modus dari data di atas. Untuk rata-rata sendiri, jumlah data dibagi banyak data, jumlah data ini semuanya dijumlah. Kemudian untuk banyak data, karena di sini ada 20 siswa, maka di sini dibagi 20. Sehingga di sini apabila semuanya dijumlah, hasilnya adalah untuk yang sebelah kiri ini ada 1524, sebelah kanan di sini ada 1598. Kemudian apabila dijumlah hasilnya 3122. Kita bagi dengan 20, hasilnya adalah 156,1. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian untuk median, karena ini tadi sudah kita bagi tengahnya, dengan di sini 10 dan 10, maka di sini medianya tinggal 154 ditambah 156 dibagi 2. Hasilnya ini adalah 310 dibagi 2, itu adalah 155. Kemudian untuk modus, nilai yang sering keluar, ini adalah tinggi badan yang paling banyak itu adalah 154. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Pada kelas 8C SMP Ceria, rata-rata matematika siswa perempuan adalah 72 dan rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 77. Jika rata-rata nilai matematika seluruh siswa di kelas tersebut adalah 74, tentukan perbandingan banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki di kelas tersebut. Baik, jadi di sini rata-rata ini adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Di sini yang diketahui yang pertama ini adalah yang perempuan 72 untuk rata-ratanya, maka di sini perempuan. Kemudian untuk yang laki-laki di sini 77, ini yang laki-laki.
Kemudian untuk seluruh siswa ini ada 74. Kemudian untuk yang ditanyakan perbandingan banyaknya siswa perempuan terhadap siswa laki-laki, maka di sini banyak data untuk siswa perempuan, ini kita tulis saja, kita simbolkan dengan P. Maka di sini untuk jumlah datanya ini adalah 72 dikali P, maka di sini 72P. Kemudian untuk yang laki-laki apabila di sini kita simbolkan dengan L, maka jumlah datanya ini 77L. Maka di sini untuk jumlah data dan banyaknya data ini ada 77L ditambah 72P untuk jumlah data. Untuk banyak data di sini adalah P ditambah L. Maka di sini untuk kelanjutannya ini akan kita pindah di sebelah sini. Sehingga di sini untuk 74 untuk P plus L penyebut ini kita pindah ke ruas kiri. Atau di sini ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kalikan dengan P plus L, maka di sini untuk penyebutnya P plus L dikalikan di sini P plus L, maka di sini menjadi 1, di sini 72P ditambah 77L. Untuk ruas kiri 74 dikali P, 74P, 74 dikali L, 74L. Maka di sini 74L pindah ke ruas kanan, 72P ke ruas kiri, atau kedua ruas dikurangi 74L dan kedua ruas dikurangi 72P. Sehingga di sini menjadi 2P sama dengan 3L. Maka di sini apabila L kita pindah ke ruas kiri dan 2 ke ruas kanan, maka di sini P per L sama dengan 3/2. Artinya di sini perbandingan perempuan terhadap laki-laki P banding L ini adalah 3/2. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa putra adalah 75. Dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika banyak siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, berapa banyaknya siswa di kelas tersebut? Baik, jadi di sini untuk caranya sama dengan soal nomor 5 tadi. Ini kita tulis terlebih dahulu rata-rata jumlah data dibagi banyak data. Di sini yang diketahui pertama ini adalah rata-rata dari ujian matematika suatu kelas, artinya di sini 72. Banyaknya data di sini siswa satu kelas. Kemudian di sini untuk yang putra ini rata-ratanya 75 dan putri 70. Maka di sini banyak datanya. Ini adalah siswa perempuan dan siswa laki-laki. Kemudian semisal di sini untuk siswa laki-laki ini kita simbolkan dengan L. Kemudian siswa perempuan ini tidak kita simbolkan dengan P, namun kita simbolkan dengan L plus 6 karena di sini siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra. Artinya di sini untuk yang perempuan lebih banyak 6 daripada laki-laki. Maka di sini untuk siswa perempuan langsung kita ganti dengan L plus 6. Sehingga di sini siswa satu kelas ini adalah laki-laki ditambah perempuan atau di sini L ditambah L plus 6. Sehingga di sini jumlah datanya menjadi 75L dan 70 dikalikan L plus 6. Maka di sini jumlah datanya 75L ditambah 70L plus 6. Kemudian setelah jumlah datanya sudah kita tulis, di sini untuk banyak datanya L plus 6, ini L ditambah L itu adalah 2L, kemudian plus 6. Sehingga di sini apabila kita teruskan, maka tinggal di sini 72 dikalikan dengan 2L plus 6. Sehingga di sini menjadi 144L ditambah dengan 432 sama dengan 75L ditambah 70L ditambah 70 dikali 6, 420. Maka di sini menjadi 145L dan di sini 144L dipindah ke ruas kanan menjadi
minus 144L, kemudian 420 ke ruas kiri menjadi minus 420, atau di sini ruas kiri dan ruas kanan tinggal kita kurangi 420 sehingga di sini habis. Dan di sini pun juga sama, ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kurangi dengan 144, maka ini habis. Sehingga di sini menjadi L sama dengan 432 dikurangi 420, hasilnya 12. Kemudian untuk yang ditanyakan berapa banyak siswa di kelas, ini adalah L plus 6, atau di sini 2L plus 6. Ini adalah 2 dikali 12 ditambah 6, maka di sini 24 ditambah 6 hasilnya 30 siswa. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Tabel berikut ini menunjukkan data nilai ujian IPA siswa kelas 8C. Untuk soal A, Ketua kelas 8C mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian IPA kelas 8C adalah 7. Karena banyak siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Apakah pernyataan ketua kelas tersebut benar? Jelaskan jawabanmu. Baik, jadi di sini bisa dilihat apakah pernyataan tersebut benar. Sekilas apabila kita jawab, ini jawabannya adalah salah. Karena di sini rata-rata ini bukanlah nilai yang paling banyak keluar. Namun di sini banyak siswa yang mendapat nilai terbanyak itu adalah modus atau nilai yang sering keluar, bukan rata-rata. Dan apabila kita hitung untuk rata-ratanya, ini adalah jumlah data dibagi banyak data. Ini 5 dikalikan 3 ditambah 6 dikalikan 4 ditambah 7 dikali 10 dan seterusnya sampai 10 dikali 2 dibagi dengan jumlah dari frekuensi 3 ditambah 4 ditambah 10 dan seterusnya. Maka untuk frekuensi ini adalah jumlah siswa kelas 8C dalam kelas itu adalah 30. Kemudian untuk jumlah data ini adalah jumlah dari nilainya. Semua anak yang ada di dalam kelas ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 221. Sehingga di sini apabila kita hitung 221 dibagi 30, hasilnya adalah 7,36666 dan seterusnya. Atau apabila di sini kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma adalah 7,37. Jadi di sini untuk rata-ratanya bukan 7 melainkan 7,37. Kemudian untuk yang B, berapakah median dan modus data tersebut? Untuk median di sini adalah jumlah dari frekuensi ditambah 1 dibagi 2. Artinya di sini urutan ke 31 dibagi 2, urutan ke 15,5. Urutan ke 15,5 ini adalah di sebelah sini atau di sini di angka 7. Sehingga di sini hasilnya pun juga 7. Kemudian untuk modus atau nilai yang sering keluar ini sudah jelas itu adalah 7 karena di sini ada 10 anak. Kemudian untuk yang C, seorang siswa dinyatakan lulus dalam ujian tersebut jika mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 6. Berapa persen siswa yang tidak lulus di kelas 8C? Baik, jadi di sini untuk yang tidak lulus artinya ini adalah yang mendapat nilai 5. Karena di sini untuk yang mendapat nilai lebih besar dari atau sama dengan, artinya di sini yang mendapat nilai 6 ini sudah lulus. Sehingga di sini untuk yang mendapat nilai 5 ini adalah 3 orang, sehingga di sini 3 per jumlah keseluruhan per 30 dikali 100%. Maka di sini menjadi 1/10 dikali 100%, ini adalah 10%. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Andi, Budi, Charlie, dan Dedi adalah teman sepermainan. Rata-rata berat badan Andi Budi adalah 55 kg.
Rata-rata berat badan Budi dan Charlie 70. Rata-rata berat badan Charlie dan Dedi 75. Berapakah rata-rata berat badan Andi dan Dedi? Baik, jadi di sini apabila kita tulis terlebih dahulu rata-rata berat badan Andi dan Budi ini adalah 55, maka di sini rata-rata ini adalah jumlah data dibagi banyak data. Sehingga di sini untuk rata-rata ini adalah 55 sama dengan banyak data karena di sini ada 2 orang, maka di sini 2. Jumlah datanya ini adalah 55 dikali 2. Ini adalah 110. Artinya di sini untuk berat badan Andi ditambah berat badan Budi ini adalah 110. Jadi di sini Andi dan Budi apabila berat badannya dijumlah itu adalah 110. Untuk 55 ini adalah rata-ratanya. Maka di sini untuk rata-rata berat badan Budi dan Charlie 70, maka di sini untuk berat badan Budi dan Charlie apabila dijumlah ini sama karena ada 2 orang tinggal dikalikan 2 hasilnya 140. Untuk Charlie dan Dedi rata-ratanya 75, maka di sini untuk Charlie dan Dedi untuk berat badan mereka apabila dijumlah itu adalah 150. Dari 3 data ini akan kita kunci, kita pindah di sebelah sini terlebih dahulu. Untuk mempermudah, di sini Andi plus Budi, ini kita simbolkan saja dengan A plus B. Budi plus Charlie, di sini B plus C, dan Charlie plus Dedi, di sini C plus D. Kemudian ini nanti yang ditanyakan, ini adalah rata-rata berat badan Andi plus Dedi. Namun sebelum kita mencari rata-rata berat badan keduanya, ini kita akan mencari berat badan keduanya apabila dijumlahkan. Dengan cara di sini untuk persamaan ini akan kita eliminasi. Semisal di sini A plus B sama dengan 110 dan B plus C sama dengan 140. Apabila di sini kita kurangi, hasilnya adalah B dikurangi B habis, maka di sini menjadi A dikurangi C. Maka di sini 110 dikurangi 140 hasilnya minus 30. Sehingga di sini untuk persamaan ini apabila kita jumlahkan dengan C plus D sama dengan 150, maka di sini apabila kita jumlahkan minus C ditambah C ini habis sehingga di sini menjadi A ditambah D sama dengan min 30 ditambah 150 hasilnya 120. Jadi di sini berat badan Andi dan Dedi ini adalah 120 apabila dijumlahkan. Sehingga rata-rata berat badannya ini adalah 120 dibagi 2, hasilnya ini adalah 60. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Rata-rata dari 23 bilangan asli yang berurutan adalah 133. Berapakah rata-rata dari 7 bilangan yang pertama? Baik, jadi di sini rata-rata rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Maka di sini 23 bilangan asli yang berurutan, artinya di sini berurutan ini selisihnya dengan sebelumnya atau dengan sesudahnya ini adalah 1 karena di sini berurutan. Sehingga di sini apabila untuk yang pertama ini adalah n, maka di sini ditambah n plus 1 ditambah n plus 2 dan seterusnya sampai n plus 22. Jadi di sini hanya sampai n plus 22 karena di sini 23 bilangan asli. Untuk n ini adalah yang pertama. Sehingga di sini untuk akhirannya ini 22. Kemudian dibagi banyaknya data, di sini ada 23. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ini nanti 23. Rata-ratanya itu adalah 133. Kemudian yang akan dicari nanti ini adalah n plus 1 plus n plus 2 dan seterusnya sampai n plus 6. Karena ini adalah rata-rata dari 7 bilangan yang pertama. Namun sebelumnya kita akan mencari nilai untuk n terlebih dahulu. Dengan cara di sini apabila
tanda kurungnya ini kita buka, maka di sini menjadi N ditambah 1 ditambah N ditambah 2 dan seterusnya. Kemudian untuk 23 ini kita pindah ke ruas kanan, maka di sini menjadi dikalikan 23. Atau di sini ruas kiri dan ruas kanan semuanya dikalikan 23, maka di sini untuk penyebutnya 23 dibagi 23, di sini 1, maka ini hanya ada pembilangnya. Kemudian setelah menjadi bentuk seperti ini, akan kita kumpulkan untuk N-nya di sini sebanyak 23N. Dan di sini untuk angkanya ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 22. Maka di sini untuk 23N ini adalah 23 dikali N. Dan untuk 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya apabila di sini teman-teman jumlahkan, cara penjumlahannya adalah seperti ini. Jadi di sini 22 ditambah 1 ini adalah 23. 2 ditambah 21 ini adalah 23 dan seterusnya. Maka akan kita dapati 23 sebanyak 11. Kemudian karena di sini semuanya ada 23 sehingga di sini kita sederhanakan saja, semuanya kita bagi dengan 23 sehingga di sini menjadi N plus di sini 23 dibagi 23 ini menjadi 11. Kemudian untuk ruas kanan ini 133. Kemudian untuk 11 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah N sama dengan 133 dikurangi 11, itu adalah 122. Kemudian setelah N sudah kita temukan, yang akan kita cari adalah rata-rata 7 bilangan yang pertama. Artinya di sini 122 ditambah 123 dan seterusnya sampai 128 dibagi dengan 7. Maka di sini apabila kita jumlah hasilnya 875 dibagi 7 itu adalah 125. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Diagram berikut menunjukkan banyaknya sepatu olahraga yang terjual di toko sepatu Mantap Jaya pada bulan Agustus berdasarkan ukuran. Pemilik toko mengatakan bahwa sepatu olahraga yang terjual rata-rata ukuran 42. Untuk pertanyaannya, dapatkan rata-rata nilai tengah dan nilai yang sering keluar dari data di atas. Untuk mean atau rata-rata dibulatkan sampai nilai satuan terdekat. Baik, jadi di sini sampai nilai satuan terdekat artinya di sini nanti tidak ada komanya, sehingga di sini bisa dilihat untuk rata-rata apabila di sini kita tulis jumlah data dibagi banyak data. Untuk jumlah data di sini 36 dikali 2, 37 dikali 4 dan seterusnya sampai 45 dikalikan 3 dibagi dengan 2, 4, 3 dan seterusnya dijumlah sampai ditambah 3. Maka di sini apabila kita hitung hasilnya 72, 148 dan seterusnya sampai di sini 135. Kemudian apabila di sini kita jumlah hasilnya 68, maka apabila pembilangnya kita jumlah itu adalah 2807 dibagi 68 itu adalah 41,28. Karena tadi kita diminta untuk membulatkan sampai satuan terdekat, maka ini menjadi 41. Kemudian untuk median atau nilai tengah, ini adalah urutan ke-68 ditambah 1 dibagi 2, maka di sini menjadi urutan ke-34,5. Artinya di sini urutannya berada di sebelah sini. Berada di sini. Ini adalah 42 ditambah 42 dibagi 2 itu adalah 42. Karena di sini apabila teman-teman lihat urutan ke-34,5 ini adalah 2, 6, 9, 15, 20, 32. Nah, maka di sini 34,5 berada di sebelah sini. Yang frekuensinya 15 ini adalah 42. Kemudian untuk modus ini sudah jelas, yang paling sering keluar ini adalah 42.
karena di sini sebanyak 15 sepatu terjual. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang B, apakah pernyataan pemilik toko benar? Jika salah, coba kamu betulkan pernyataan pemilik toko tersebut. Jawabannya di sini salah, karena rata-rata seharusnya ini bukan 42, melainkan 41. Kemudian untuk yang C, pada bulan September, pemilik toko ingin menambah stok sepatu olahraga ukuran tertentu yang paling banyak terjual pada bulan sebelumnya, akan tetapi ia belum dapat menentukannya. Dengan menggunakan hasil yang telah kamu dapatkan pada poin A, perhitungan manakah yang membantu pemilik toko dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah median, atau modus? Jelaskan jawabanmu. Jadi di sini untuk menambah stok sepatu ini adalah yang modus, karena di sini yang paling banyak terjual ini adalah modus, atau di sini untuk ukuran sepatu yang ditambahkan untuk stok pada bulan September ini adalah untuk ukuran 42. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Pelatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.